Sobat Tukang Ledeng, ada sebuah berita yang menarik perhatian kita belum lama ini, yaitu terjadinya serangan cyber atau cyber attack pada sebuah instalasi pengolahan air minum di kota Oldsmar di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Dalam aksi tersebut, seorang hacker berhasil masuk ke sistem SCADA di instalasi pengolahan air dan menaikkan dosis bahan kimia sodium hidroksida dari yang seharusnya 100 ppm menjadi 11.100 ppm. Dosis ini tentu sangat tinggi dan bisa berakibat fatal jika dikonsumsi manusia. Untungnya, menurut berita yang kami baca, aksi hacker ini kebetulan diketahui oleh operator instalasi, sehingga pengaliran air dari reservoir ke jaringan distribusi segera dihentikan. Namun, peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, mengingat sistem IT yang semakin canggih ternyata juga berisiko untuk diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi jika sampai menimbulkan korban manusia dan kerugian perusahaan. Kami ingin mendiskusikan hal ini dengan rekan-rekan kita, para praktisi yang berkecimpung di dunia IT perusahaan air minum. Sudah bergabung bersama kita dalam diskusi ini. Yang pertama, Mas Suherman, seorang konsultan IT independen. Beliau sudah banyak bergiat membantu pengembangan IT di perusahaan-perusahaan air minum di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua, Kang Diki Mulyana, Supervisor Senior Jaringan Komunikasi dan Hardware, Perumda Air Minum Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, Mas Ari Bimo Sakti, beliau adalah Manajer IT PDM Surya Sembada, Kota Surabaya. Kita mau tanya ke Kang Diki dulu nih, mengenai kasus di Florida, Amerika Serikat. Siap. Sebenarnya bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yang saya tahu, yang saya baca memang itu dari kelemahan sistem ini ya, sistem remote-nya gitu ya. Karena mereka tidak menggunakan VPN gitu ya, Virtual Private Network gitu. Mereka menggunakan jaringan akses dari publik tuh, TeamViewer. Yang itu sangat rentan juga ya. Gitu. Yang orang yang iseng-iseng ya memang langsung masuk saja, dia merubah dosisnya. Tapi yang untung emang ketahuan, itu emang dari si pegawainya langsung ketahuan juga sih itu ya, karena emang ada irasional nih, kok bubuk hidroksidanya, natrium hidroksidanya kok naik gitu ya. Nah itu kalau dilihat dari ini emang harusnya dari sistem security-nya juga harusnya lebih ditingkatkan gitu, karena jadi kelihatan ini bukan satu serangan hacker yang canggih bukan aksi yang bisa dikatakan sangat profesional ya, bisa dilakukan oleh orang amatir sekalipun mungkin. Kalau menurut beritanya seperti itu gitu kan, karena tidak menggunakan aksesnya yang aman, itu dia buka saja, bahkan password yang di lingkungan wifi-nya saja itu tidak di-maintain gitu ya, atau tidak dirubah, hanya sama saja seperti itu. Itu kan kemungkinan ada treatment-nya dari luar, ya dari dalam juga dan dari luar juga kemungkinan gitu. Kalau dari dalam kan sudah tahu, berarti bisa diiseng-isengin aja sebenarnya gitu. Kalau dari luar, treatment attack dari luar ya mungkin butuh waktu juga ya untuk mempenetrasinya gitu. Tapi ini kelihatannya bisa dari dalam juga gitu kan. Seperti itu. Baik, kita ke Mas Bimo sekarang. Nah, di Indonesia ini bagaimana kemungkinan hal tersebut bisa terjadi di perusahaan air minum kita? Baik secara IT dan non-IT. Karena kita tahu ya, mungkin di berbanyak daerah, bahkan untuk pengamanan instalasi pengolahan air dari orang yang masuk ke lokasi tersebut juga tidak terlalu ketat gitu ya. Nah, apalagi ini sekarang kalau sudah bicara tentang IT, ada penyusup yang masuk dan bisa melakukan berbagai tindakan yang merugikan. Langkah pengamanan apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan air minum? Ya, jadi kalau kita review dari berita yang terjadi di Florida, di Florida Water itu, jadi sebetulnya orang itu hacker ya, kalau untuk menembus sistem pasti mereka punya tools, apapun namanya, router, firewall dan sebagainya, tools-tools yang standar.
itu bisa, tapi tidak mudah. Yang paling sering terjadi itu adalah kecerobohan, sebetulnya kecerobohan kita sendiri. Seperti kalau yang saya baca dari kejadian tersebut, itu adalah tim viewer. Tim viewer itu biasanya akses untuk remote yang mungkin dipergunakan oleh vendor atau siapapun yang dulu membantu, dan itu kalau saya baca juga sudah 6 bulan tidak dipakai, tapi tidak dinonaktifkan. Nah, bisa jadi yang namanya vendor atau siapapun dulu yang membantu sudah mungkin notebooknya sudah beralih tangan atau hilang atau dan sebagainya, catatan passwordnya ketika dia mengerjakan di sana di Florida itu sudah pindah ke orang lain dan dicoba ternyata masih punya akses itu. Jadi sebenarnya tidak mudah seorang itu untuk menembus sistem pertahanan ya, kecuali ada kecerobohan yang ketinggalan seperti itu yang memang sering terjadi. Nah, sebetulnya bagaimana kita bisa memitigasi hal-hal tersebut? Saya kira itu yang paling penting adalah tata kelola. Jadi di perusahaan itu memiliki framework untuk tata kelola. Kalau governance ya kita mempergunakan standar yang sudah ada, best practice-nya COVID. Kemudian kalau sistem manajemen keamanan informasi atau ya yang biasa disebut IT security, kita sudah ada best practice-nya ISO 27001. Bahkan kalau di BUMN kita berkaca pada yang lebih kakaknya kita ya, bisa saudara tua kita itu BUMN. BUMN itu sudah punya peraturan Menteri BUMN yang mengelola, yang mengatur tata kelola IT, bahkan keamanan IT di BUMN. Jadi itu sudah menjadi seragam di BUMN. BUMN itu memiliki tata kelola IT yang terstandar, yang diatur. Nah, kita kalau di BUMD kan memang belum ada yang mengatur hal-hal tersebut, belum ada yang mengharuskan kita memiliki tata kelola. Nah, ini yang dengan forum-forum seperti ini, walaupun belum ada sesuatu yang mengatur kita, mengikat kita, paling tidak kami sendiri kalau di Surabaya, kami mengambil apa yang ada di Permen BUMN untuk tata kelola IT, kemudian best practice itu yang kita terapkan. Jadi tidak ada yang mewajibkan kita di BUMD, tetapi untuk keperluan kita, kepentingan kita, kepercayaan masyarakat kepada PDAM, khususnya yang saat ini memanfaatkan IT menjadi tulang punggungnya, terutama di saat-saat pelanggan tidak perlu datang, semua berbasis layanan IT. Nah, bagaimana meyakinkan mereka itu adalah tata kelola tadi yang untuk keperluan kita harus kita adopt. Baik, Mas Bimo, kita elaborasi dulu ya tentang IoT. Ini Internet of Things yang sekarang menjadi salah satu pilar dari era industri 4.0 ya. Segala sesuatunya akan bergantung pada internet ya. Kemudian kalau spam itu menerapkan IoT, maka dia juga akan berisiko rentan diretas. Nah, bagaimana manajemen risikonya? Kami ingin minta komentar dari Mas Suherman. Ya, kebetulan kalau di PDAM memang IoT ini lagi booming-boomingnya kalau saya perhatikan. Dan lagi baru juga ya, banyak yang nerapin, bahkan ada beberapa PDAM bisa mengembangkan sendiri sensor-sensor yang kemudian mereka kembangkan sehingga mereka bisa dapetin datanya dari wilayah-wilayah yang mereka monitor ya, seperti pressure, water flow dan sebagainya. Nah, namun kadang mereka banyak berkecimpung hanya di wilayah teknikalnya. Yang penting alat saya bisa jalan. Yang penting data dari pressure di sebuah titik tersebut bisa sampai ke HP saya gitu kan. Namun kan perjalanannya dari mulai barang yang dimonitor, entah itu air ya, kemudian sensornya, gateway-nya, itu semuanya punya aturan-aturan atau juga hal-hal yang harus dirapikan sehingga faktor keamanannya terjaga. Nah, itu belum sampai sana ini ya pemikiran fokusnya. Saya lihat sih masih berkecimpung hanya yang penting jalan dulu gitu loh, Mas. Nah, kecuali mungkin teman-teman yang sudah menggunakan IoT yang kelas industri ya.
yang kelas industri yang langsung dipegang oleh vendor-vendor yang memang mereka bergerak di bidangnya. Karena dengan menggunakan itu mereka udah menggunakan kelas industri yang artinya alat-alatnya pun udah berstandar, sudah lewat QC dan sebagainya. Nah, tapi ya memang itu dari alatnya ya. Tapi kan tadi dari Mas Bimo bilang gimana dengan internalnya dari usernya, sudah siap belum? Jangan sampai nanti alatnya udah canggih tapi passwordnya aja masih tuker-tukeran, dikasih tahu dan sebagainya. Padahal peralatannya di lingkungannya udah canggih banget semuanya. Nah, faktor-faktor yang sederhana itu sebenarnya yang lebih di aware gitu ya. Kita sayang dong udah investasi barang-barang yang baik, tetapi dari sisi internalnya tidak siap untuk menjaganya, merawatnya, baik dari sisi operasinya sampai ke sisi keamanannya, Mas. Seperti itu sih, saya lihat. Iya, Mas Herman kan punya pengalaman ini di banyak PDAM ya, untuk membantu mereka mengembangkan IT. Ya. Menurut pengamatan Mas Suherman, soal keamanan data nih, banyak kelemahan seperti apa nih yang ditemukan? Ya. Banyak hal sih, kita bisa lihat dari layer mana dulu nih, layer dari si penggunanya, layer dari sisi aplikasinya atau si pemberi jasanya ya. Kita banyak hal sebenarnya yang harus dipantau. Mungkin kita bisa mulai dari yang SDM lah misalkan. Kalau kita masuk ke sebuah PDM, banyak sekali saat ini posisi sekarang itu generasi-generasi PDM yang pegawainya mungkin umurnya udah di atas 40 tahun ke atas ya. Yang kadang-kadang begitu ketemu teknologi, mereka langsung diserahkan ke juniornya gitu. Sampai urusan buka email, urusan misalkan ngirim apalah gitu loh, aplikasi yang mereka punya diserahkan ke junior, sehingga passwordnya pun diserahkan gitu. Yang semestinya itu jangan sampai dilakukan seperti itu. Itu masih banyak terjadi, itu dari sisi SDM. Artinya SDM-nya sebelum menerima teknologi itu sudah siap apa belum? Nah, kebanyakan sih belum siap gitu. Yang akhirnya diserahkan ke yang muda-muda. Kemudian dari sisi B2B-nya misalkan dengan vendor ya, si PDM kadang nggak ngerti mengenai saya ini harus melakukan kerjasamanya seperti apa. Nah, karena kadang-kadang ada sebuah PDM misalkan bekerja sama dengan vendor, tapi saat si PDM memerlukan datanya, si vendor nggak ngasih aksesnya. Nah, di situ baru tahu, oh ternyata ada usaha seperti ini ya. Nah, itu akhirnya jadi seperti baru tahu atau ngerasa dibohongin. Padahal sih mungkin mereka harusnya lebih taktis lagi dalam melihat kerjasama-sama di bidang IT ini. Seperti itu sih Mas kebanyakan. Baik, saya kira memang kita melalui forum ini dan mungkin dalam forum-forum yang lain perlu lebih intens mengadvokasi teman-teman ya perusahaan air minum seluruh Indonesia untuk lebih aware dengan keamanan data dan juga bagaimana menjalin kerjasama ya dengan pihak ketiga dalam pengelolaan IT. Ya. Kembali ke Mas Diki ini sama Kang Bimo mengenai pengalaman ya dari Perumda Air Minum Tirta Raharja maupun PDM Surya Sembada dalam hal kasus seperti yang terjadi di Florida. Tapi mungkin belum pernah terjadi ya di Bandung maupun di Surabaya. Tapi ada pengalaman juga nggak ketika sistem yang dimiliki oleh PDM itu diretas oleh pihak luar? Jadi percobaan-percobaan seperti itu ada, dan memang kalau di kita itu kan ada log ya, biasanya log yang anomali, yang aneh-aneh gitu kita lihat semua ada. Karena zaman kayak gini ini kita open ya, kita buka di internet, kita publish saja, itu pasti ada scanner yang ya robot bukan orang, yaitu mesin yang langsung mencari celah di IP publik kita ya, langsung mencari celah, ada port yang terbuka, isinya apa. Nah itu pasti ada. Tinggal security itu kan bukan produk, security itu proses. Nah jadi
tidak pernah yang namanya kita security itu beli produk pasang jadi, itu tidak ada. Security bukan produk tapi proses. Sehingga apapun, terutama kita yang sudah pelayanannya semua online, itu proses itu harus terus-menerus direview. Sehingga apa yang kita publish di luar itu pasti kerentanan-kerentanan itu ada, dan percobaan-percobaan yang masuk di log kami itu ada. Jadi kami pun tidak pernah sama sekali sekali pasang selesai ini aman, tidak ada garansi siapapun. Jadi perusahaan terbesar pun seperti mungkin Google, Facebook dan sebagainya, tidak ada yang berani sistem itu statik atau proses itu statik, selalu direview dan di update. Saya kira seperti itu, Pak. Memang dari segi security itu kita harus terus update ya. Dan saya sebagai seorang network administrator, ketika berbicara masalah keamanan itu, kalau berbicara dengan 100 orang, seorang network administrator itu pasti berbeda 100 ide untuk mencegahnya juga sama. Mereka punya cara-cara tersendiri gitu ya untuk mencegahnya. Karena setiap hari itu yang mencoba-coba itu pasti ada, itu dari luar tuh ada, kelihatan dan sangat-sangat kelihatan gitu. Dan ini ya kita harus lebih pinter-pinternya juga gitu. Seorang cara-cara maling untuk masuk ke kita juga kita harus tahu gitu. Orang yang menyerang kita juga gimana caranya untuk menyerang juga harus tahu gitu. Intinya gitu, Pak. Memang harus update dan memang harus mengerti. Jadi intrusion detection sistemnya juga emang kita harus buat sendiri, dan itu setiap network administrator punya cara tersendiri untuk mencegah serangan-serangan dari luar seperti itu. Gitu, Mas. Iya. Intrusi itu tapi kadang gini loh, Mas. Tadi kan melalui berbagai sisi ya. Ada layer-layernya. Ya. Gimana Mas Seman? Ya, jadi kadang gini loh. Mungkin sistem boleh canggih lah, sistem security boleh canggih ya. Tetapi kadang tapi saya lihat dari banyak yang sering kayak temui di lapangan ya, di PDAM maksud saya. Rasa menghormati data itu kurang. Dalam arti begini, misalkan sebuah PDAM punya sistem GIS nih sekarang. Sebuah PDAM punya sistem GIS, lalu ingin dia mempertontonkan ke publik bahwa ini aku udah punya sistem GIS, maka terus GIS-nya dipublikasikan tanpa login, tanpa apa, kita bisa akses portalnya, kemudian kita bisa lihat GIS-nya, kita langsung bisa lihat di situ, valve-nya ada di sini, pipa ukuran sekian ada di sini, udah segini. Padahal, mungkin niatnya adalah ingin memperlihatkan bahwa dia udah punya sistem seperti itu, atau dia udah punya kemajuan IT sampai seperti itu. Tapi mungkin efeknya tidak dipertimbangkan. Ya. Padahal itu aset-aset yang istilahnya bisa jadi akan menjadi target orang-orang melakukan kegiatan yang tidak baik. Misalkan dengan dipublikasinya jaringan pipa, misalkan dipublik di websitenya, akhirnya dia tahu, pipa ukuran sekian di sini nih. Saya bisa tapping dong di sana, ambil airnya tanpa harus pasang meter misalkan. Kan jadi jelek. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang data pelanggan pun diikutkan. Artinya posisi pelanggan nomor sekian atas nama si A ada di sini, ada si B di sini. Nah, itu kan kerahasiaan data customer juga tidak terjaga akhirnya. Kalau mungkin nanti customer yang pintar ya bahaya buat si PDAM sebenarnya. Akan berbalik nanti. Itu harus benar-benar di-aware hal-hal kayak gitu. Juga saya pernah temuin ada sebuah PDAM ingin memberikan layanan mungkin ya ke pelanggannya dengan baik, sehingga di websitenya itu bisa ngecek tagihan pelanggan. Ya, bisa ngecek tagihan pelanggan misalkan. Tapi ternyata ada oknum yang berpikir, dengan membuka adanya informasi tagihan pelanggan, saya bisa buka payment point di rumah. Dia bikin sedemikian mirip struknya, lalu dia masukkan data-data dari websitenya ke struknya itu, lalu ada pelanggan bayar, ya dia terima, dilakukan proses pembayaran, uangnya nggak pernah sampai ke PDAM, di PDAM bilangnya belum lunas, tapi si pelanggan ngerasa udah bayar. Nah, itu pernah saya temui juga yang kayak gitu. Jadi sebaiknya memang kalau PDAM ingin memberikan layanan yang lebih baik ke pelanggan, terutama yang hubungannya ke data ya,
expose data ke publik, itu mungkin coba dianalisis lebih dulu ya, dianalisa apakah baik buruknya, kemudian efek yang akan terjadi apa, itu sebaiknya dipertimbangkan. Mungkin itu masukan. Jadi mungkin sistem amanannya oke lah, kita bisa harus pasang, memang harus dievaluasi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dari kita sendiri yang tidak aware atau tidak menjaganya itu Mas mungkin tambahan. Ya, jadi gini, kalau ini kan sebenarnya tadi judulnya untuk masalah ini ya, masalah cyber security ya sebenarnya sih. Betul. Kalau misalnya tadi masuknya ke software ini ya, software aplikasi gitu ya, hack kayak gitu. Ya sebenarnya ketika pembangunan secara ngedevelop aplikasinya tersebut, itu kan ada yang dinamakan software quality assurance ya gitu ya. Jadi dia menggunakan, jadi sebelum software itu di publish itu pasti dia ada pen test ya gitu ya. Dan memang harus dilakukan itu gitu kan, seberapa baik security-nya, seberapa baik aplikasinya itu jalan, itu memang harus dites dulu gitu kan. Nah, ini kan menyinggung masalah dari, kalau cyber security kan kebanyakan dari publik lah, internet lah gitu ya, orang-orang yang memang treatmentnya dari luar gitu ya. Emang security-nya emang harus disiapkan lebih baik gitu. Cuman gini, kalau untuk mengenai ini tadi kata Pak Bimo tadi disinggung juga ya, mengenai tata kelola gitu ya. Emang seharusnya disiapkan juga di institusinya, di PDM-nya, memang harusnya ada framework atau best practice lah yang untuk mengelola IT-nya dulu gitu ya. Bagaimana cara mengelola tata kelolanya sendiri, mengelola manajemennya sendiri gitu ya. Emang dari situ ada regulasi segala lupa gitu ya. Nah, dari situ itu nanti bisa tujuan perusahaannya untuk mengarah kepada kebijakan dari IT-nya sendiri itu bisa terlaksana gitu. Itu intinya emang tata kelola sebetulnya seperti itu. Tapi pertanyaannya nih gini, nggak semua PDAM itu punya tim IT loh Mas. Ya. Betul. Kadang-kadang kan berpikir, ngapain saya belajar COVID, ngapain saya belajar tata kelola IT, sedangkan saya sendiri nggak punya tim IT gitu loh. Kalaupun lalu kalau misalnya mau ambil trainingnya, saya mau ngasih training ke siapa? Bagian mana? Ya pertanyaan gitu. Itu aja sih. Ya sebenarnya Cobit sendiri kan sebenarnya nggak harus ke teknologi informasi, itu kan sebuah itu kan dia hanya framework aja. Dia framework dan dia tidak menjudge memang harus di ini, karena mengikuti perusahaan sendiri. Ya di dalamnya semuanya ada mengikuti perusahaannya, apapun perusahaannya, dia hanya mengikuti saja arahan gitu kan. Dan ada penyelarasan antara tujuan perusahaannya itu sendiri gitu kan. Sebenarnya hanya menyelaraskan saja dan dia terjemahkan di situ saja. Dan biasanya kan Cobit dilakukan untuk audit saja sih sebenarnya. Betul, saya Mas Herman. Jadi dengan adanya framework itu, tools yang framework yang best practice di Sistem Manajemen Keamanan Informasi 27001 ini akan membantu dan perusahaan yang tidak ada orang IT-nya. Jadi karena tidak ada orang IT, maka pergunakanlah kerangka kerja yang menjadi best practice. Di situ ada 14 domain, kontrol domain, dan 114 kontrol. Itu boleh dipakai manajemen untuk mengelola tata kelola IT-nya, walaupun itu misalnya dilakukan oleh pihak ketiga. Di kontrol-kontrol itu sudah ada bagaimana best practice ketika perusahaan harus mengelola IT dengan pihak ketiga. Itu sudah ada kontrol, jadi itu sangat memudahkan perusahaan yang orang IT-nya dikit atau yang sedikit orang yang tidak punya orang IT dan dikelola pihak ketiga, bagaimana melakukan kontrol-kontrolnya sudah ada. Jadi ini saya kira malah membantu, pihak manajemen itu punya best practice-nya, nggak perlu ngarang-ngarang lagi. Cocoknya nih Mas, di PDAM yang nggak ada IT-nya, ini sebaiknya siapa nih yang harus menguasai, di bidang apa, atau bagian apa gitu Mas? Kalau beberapa bukan PDAM, beberapa perusahaan lain yang
memanfaatkan IT tapi tidak ada orang IT-nya khusus, malah di keuangan. Malah di sana, malah di keuangan. Seperti dulu ketika Bank Jatim belum ada bagian IT khusus, itu di keuangan. Tapi itu yang saya tahu. Tapi mungkin teman-teman ada, Pak Diki mungkin ada, apa namanya, kan banyak nih PDM lain yang tidak ada orang IT-nya, ada orang IT-nya merangkap di mana gitu. Mungkin merangkapnya di Litbang. Kalau PDM di Litbang. Biasanya ya. Di Litbang, Pak ya. Di Litbang di bagian EDP biasanya ya. Betul. Ada. PDM best practice-nya seperti itu. Umumnya seperti itu. Tapi balik lagi ke ini cyber security. Kalau tadi kan mengenai tata kelola itu kan apa pakai frameworknya kan COBIT sama ada lagi ITL ya Pak ya. ITL itu tata kelola. Kalau IT security kan itu ISO 27001 gitu. Nah, untuk cyber security sendiri sebenarnya ada ininya juga. Ada cyborg itu. Cyborg itu NIST Cyborg sudah bisa. Jadi sudah ada kontrolnya itu enak itu malahan. Iya, itu sudah ada di situ, udah ada semua. Jadi mengenai apa dari cyborg itu jadi apa cyber security book of knowledge ya Pak. Ya. Di situ ada tentang human, tentang organisasi, tentang regulatornya gimana, ada attack dan defense-nya juga gitu ya, ada serang dan ini juga. Di situ ada sistem security serta sistem infrastruktur security-nya juga ada di situ. Di cyborg itu. Masuk. Tapi sebetulnya kita sudah dibantu. Ada namanya Permen BUMN. Ada Permen BUMN tentang tata kelola IT yang spesifik ke keamanan informasi itu Permen Kominfo. Oh ya. Permen Kominfo nomor 4 tahun 2016 itu. Sudah membahasa Indonesia kan 27001 itu sudah dibahasa Indonesia. Tinggal pakai. Nah, kalau BUMN memang ada guideline-nya itu. Kami sendiri di BUMN Surabaya pakai aja itu. Sudah bahasa Indonesia. Kalau yang tata kelola IT BUMN itu isinya COBIT juga sebetulnya di bahasa Indonesia kan. COBIT pakainya COBIT 4 ya. Ya, sekarang kan sudah COBIT 2019. Iya, sekarang udah COBIT 2019. Nah, cuma kalau lebih enak ya gitu ya. Iya betul. Jadi selain tadi tata kelola BUMD tentang IT dan framework ya, awareness juga tentang keamanan data oleh penyelenggara SPAM, kira-kira ada lagi nggak yang bisa disarankan oleh rekan-rekan kepada penyelenggara SPAM ini di Indonesia tentang cyber security terutama, dan sebetulnya saya juga ingin menyinggung tentang water safety plan atau di Indonesia RPAM ya, rencana pengamanan air minum. Dalam pemikiran saya, risiko serangan semacam yang terjadi di Florida itu seharusnya sih masuk juga dalam komponen mitigasi ya, dalam RPAM atau water safety plan. Tapi kita kebetulan dalam kesempatan ini tidak ada ahlinya tentang water safety plan maupun RPAM. Mungkin nanti pemirsa video ini bisa memberikan komentar ya di kolom komentar. Saya minta mungkin rekan-rekan bisa menyampaikan saran-saran untuk penyelenggara SPAM terkait dengan cyber security ini. Ya sangat penting dari manajemen ya yang harus mengerti gitu ya cara pengelolaan SPAM itu sendiri, dan berhubungan dengan cyber security juga sebetulnya emang harus dipahami juga. Jadi IT-nya, konsep IT-nya juga emang harus dipahami juga untuk para pimpinan ya gitu. Karena kalau anak buah ya gimana pimpinan juga gitu ya. Jadi karena sekarang tuh sudah ada istilah digital mastery. Jadi seorang pimpinan itu emang harus mengerti IT gitu ya. Jadi jangan sampai dibonohi juga kan. Digital mastery mungkin sudah pernah dengar Pak ya. Digital mastery. Nah. Jadi kalau orang mau jadi direksi nih di perusahaan air minum, dia harus digital mastery ya. Iya. Sebaiknya ya. Salah satu kompetensinya. Betul, digital mastery bisa dilihat lah. Itu teorinya banyak di situ digital mastery. Jadi tidak harus melek teknologi lah. Karena di situnya untuk pertumbuhan dan emang efisiensi efektivitas perusahaan di situ bisa dilihat dari kepemimpinan dia gitu. Karena sekarang zaman disrupsi teknologi. Sudah teknologi lama sudah ditinggalkan, sekarang udah teknologi canggih semua gitu. Seorang pimpinan harus mengerti juga tentang teknologi. Mungkin seperti itu Pak Dwike. Silakan mungkin yang lain. Kita ini di PDAM berani
menjadikan IT sebagai tulang punggung, artinya berani berinvestasi tentang IT, tentang peralatannya, infrastruktur dan sebagainya yang lainnya, maka yang tidak boleh ditinggalkan adalah mengupgrade, menginvestasikan knowledge untuk human-nya, untuk sumber daya manusianya. Ini nggak boleh ketinggalan. Jadi beli peralatan canggih pun harus dinaikkan juga kompetensi manusia pengelolanya. Saya kira gitu. Nah, di forum-forum Perpamsi ini, maka ada baiknya juga kita tingkatin bersama ini, sama-sama tukang ledeng ini punya kompetensi IT, kita sama-sama naikin bareng, kita buat forum-forum yang lebih spesifik kayak seperti ini, cyber security, atau mungkin nanti DAS yang sudah banyak dilakukan, atau data, atau tata kelola dan sebagainya. Saya kira gitu. Oke. Mas Herman? Oke, kebetulan saya lebih sering ketemu PDAM yang di bawah 70.000 pelanggan ya. Kalau kedua orang ini, Pak Bimo, Mas Diki, ini PDAM besar nih. Jadi kalau PDAM kecil mungkin concern-nya adalah gini, kalau pesan dari saya tuh respect your data lah. Jadi hormati data Anda yang miliki sekarang gitu ya. Jangan sembarang memberikan ke orang, letakkan pada tempat yang aman, kemudian buatlah perjanjian yang sedemikian detail terhadap serah terima data jika bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian amankan datanya baik dari tempatnya, lokasinya, kata kuncinya, itu mohon diamankan sedemikian rupa. Mulailah belajar dari pesan-pesan rekan-rekan tadi mengenai tata kelola IT itu seperti apa. Kenapa? Karena saat ini banyak PDM yang mulai shifting. Dalam artian shifting dari biasanya pakai Excel, ngerjain bikin laporan keuangan, harus sekarang pakai aplikasi. Ya, ini gimana nih? Berarti kan udah menyentuh sistem informasi. Artinya punya tanggung jawab untuk belajar sistem informasi dalam hal ini adalah bidang tata kelolanya. Nah, itu mungkin harus mulai dipelajari buat para manajemen agar datanya menjadi lebih aman dan lebih terkelola. Itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Herman, Kang Diki, Mas Bimo atas sharingnya dalam diskusi ini. Kita tunggu komentarnya dari rekan-rekan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.